Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun pembelajarannya masih daring. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian persamaan kuadrat ya. Jadi kita akan bahas supaya kalian bisa tahu mana nih yang salah ya, mana yang salah atau kalian mengerjakannya caranya ada yang salah sampai akhirnya hasil akhirnya salah. Oke, langsung aja ya. Untuk soal yang pertama, bentuk-bentuk di bawah ini yang bukan termasuk persamaan kuadrat adalah, persamaan kuadrat kita bahas dulu ya. Persamaan kuadrat itu dikatakan persamaan kuadrat ketika pangkat terbesarnya adalah 2. Ya, pangkat terbesarnya adalah 2. Jadi kalau lebih dari 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 itu berarti bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang pertama dulu opsi jawabannya 5x kuadrat min 16x sama dengan 3. Nah, di sini pangkat terbesarnya 2, berarti dia termasuk persamaan kuadrat. Yang kedua terbesarnya pangkat 2 juga, berarti dia benar. Yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini berarti kita harus menyelesaikannya dulu ya. 3x kuadrat dikali 1 min 2x berarti 3x kuadrat dikali 1 berarti tetap ya 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat dikali min 2x berarti min 6x pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa dilihat nih, pangkat terbesarnya adalah 3. Berarti kalau ada yang lebih dari 2, berarti itu tidak termasuk persamaan kuadrat. Jadi, jawabannya yang bukan termasuk adalah yang ini ya. Yang ketiga ini. Ini jawabannya. Nah, jadi yang opsi yang terakhir nggak usah kita cari dulu karena kita sudah tahu jawabannya yang mana. Itu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 14x sama dengan 20. Oke, gampang ya. Kalau cari A, yang A itu berarti koefisiennya dari x kuadrat ya. Jadi 3 angka di depannya x kuadrat. B itu yang di depannya x min 14. C itu yang nggak ada x-nya, yang angka aja, yang berdiri sendiri. Berarti C-nya adalah negatif 20. Loh, kok negatif 20 padahal di sini 20? Nah, kalian harus ingat rumus umum ya, atau bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini berarti 3x kuadrat minus 14x, 20-nya pindah ruas plus jadi minus 20 sama dengan 0. Jadi diubah seperti ini dulu ya, diubah dulu. Setelah diubah baru kita bisa tahu A yang mana ya. Ini A, ini B, yang ini C. Gitu ya. Caranya seperti itu. Jadi harus sama dengan 0. Oke, lanjut ya. X sama dengan 4 merupakan salah satu penyelesaian akar persamaan. Oke, ini sebentar. Jadi dari soal yang kalian yang kalian terima untuk soal ini itu ada beberapa opsi jawaban persamaan kuadrat ya. Nah, jadi X sama dengan 4 itu merupakan salah satu penyelesaiannya. Caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa langsung memasukkan nilai X sama dengan 4 itu. Ya, kalian bisa langsung memasukkan nilai X sama dengan 4 itu, atau kalian memfaktorkan dulu untuk semua opsinya. Semua opsinya dari A sampai D kalian faktorkan dulu sampai kalian akhirnya menemukan bahwa nilai X-nya salah satunya adalah 4.
Nah, cara termudahnya adalah kalian masukkan aja X sama dengan 4 ke persamaan itu. Opsi-opsi jawabannya. Nah, di sini jawabannya itu adalah yang 2x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0. Kita masukkan 2 dikali 4 kuadrat dikurangi 10 kali 4 plus 8. Ya, 2 dikalikan 4 kuadrat itu adalah 16. Dikurangi 40 plus 8. Ya, 2 dikali 16 32 dikurangi 40 ditambah 8 ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalian perhatikan 32 ya. 32 dikurangi 40. 32 dikurangi 40 berarti utang 8. Utang 8 dibayar 8. Berarti jawabannya 0 habis. Nah, berarti benar. Nah, kalau benar berarti persamaannya benar yang ini. Gitu ya, cara menyelesaikannya. Atau difaktorkan semuanya dari opsi A sampai D, difaktorkan dulu sampai ketemu nilai X-nya sama dengan 4. Mana yang nilai X-nya sama dengan 4? Itu caranya. Oke, lanjut soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai. Nah, ini di opsi jawabanmu itu adalah akar-akar real atau akar-akar real berlainan, akar-akar real sama atau kembar. Nah, opsi jawabannya itu. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang dimaksud adalah gini. Untuk determinan, ya syarat yang determinan kemarin. Kalau misalnya nilai D-nya, determinannya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Nah, jadi kalian coba buka lagi ya materi yang sebelumnya. Jadi kita menyelesaikan ini ya, menyelesaikannya pakai rumus determinan. B kuadrat minus 4AC. Ya. Nah, dari persamaan ini nilai A-nya kan 1, B-nya 7, C-nya 3. Kita masukkan B-nya 7 berarti 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 3. 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 1 4, 4 dikali 3 12. Berarti hasilnya 37. Ya, hasilnya 37. Nah, berarti D-nya itu lebih dari 0. D lebih dari 0. Kalau misalnya nilai D-nya itu lebih dari 0, berarti ya, berarti akar-akarnya real. Akar-akarnya real dan berlainan. Ya, dan berlainan. Ini jawabannya, akar-akarnya real dan berlainan. Kalau misalnya nanti ketemunya nilai D-nya sama dengan 0, berarti dia kembar, akar-akarnya kembar. Tapi kalau D kurang dari 0 berarti tidak real. Tuh ya. Jadi itu jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi mx plus 8 sama dengan 0. Tentukan nilai m agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar kembar. Nah, mempunyai akar kembar. Tadi ya, dari soal yang sebelumnya tadi kita tahu kalau akar kembar itu nilai D-nya sama dengan 0. Ya, nilai D-nya sama dengan 0 kalau misalnya akar kembar. Jadi kita bisa langsung masukkan ke persamaan. Berarti B kuadrat minus 4AC itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini ya, persamaan ini kita bisa tahu nilai A-nya 2,
B-nya negatif M, C-nya 8. Ya, kita masukkan. B-nya negatif M, berarti negatif M dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 2 dikali C-nya 8, sama dengan 0. Negatif M kuadrat, negatif M dikali negatif M, negatif kali negatif positif, berarti M kuadrat ya, M kali M kuadrat. Dikurangi 4 kali 2, 8, 8 dikali 8, 64, sama dengan 0. Ya, kalau sudah seperti ini, nah tadi berarti M kuadrat, M kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Nah, berarti M kuadrat sama dengan 64-nya pindah ruas, negatif jadi positif ya. Jadi M-nya akar 64. Akar 64 itu berapa? 8. Ya, jadi hasilnya nilai M-nya adalah 8. Oke, lanjut ya. Salah satu akar persamaan AX kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 adalah 3. Nilai A-nya adalah, nah salah satu akarnya adalah 3. Jadi kita bisa langsung masukkan nilai X-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan langsung. AX kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Nah, salah satu akarnya adalah 3. Jadi nilai X-nya kita buat 3. Ya, kita buat 3 nilai X-nya. Jadi A kali 3 kuadrat min 5 kali 3 dikurangi 3 sama dengan 0. A kali 3 kuadrat, 3 kuadrat 9. Ya, berarti 9A. Dikurangi 15 dikurangi 3 sama dengan 0. 9A min 15 min 3. Utang 15, utang lagi 3, berarti utangnya jadi 18. Sama dengan 0. 9A min 18 sama dengan 0. Yang ditanya A, berarti yang ada A-nya harus sendirian. Negatif 18-nya pindah ruas jadi positif 18. Jadi nilai A 18 dibagi 9, hasilnya 2. Nih, ya. Jadi nilai A-nya hasil 2. Oke, lanjut soal berikutnya, soal ke-7. Jika persamaan X kuadrat ditambah 3 sama dengan 4 dikalikan dalam kurung X dikurangi 2 diubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, maka nilai A plus B plus 2C adalah, oke. Jadi kita ubah dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat. Kita selesaikan dulu. X kuadrat ditambah 3 sama dengan 4 kali X min 2. Nah, yang sebelah kanan, ruas kanan kita selesaikan. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Nah, kita jadikan satu ruas ya, dijadikan satu ruas, berarti X kuadrat min 4X-nya ini pindah ke kiri, berarti jadi min 4X. Ditambah 3, negatif 8-nya juga pindah ke kiri, berarti negatif pindah, berarti jadi positif ya, kebalikannya. 8 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi 4X, 3 ditambah 8 hasilnya 11 sama dengan 0. Oke, jadi X kuadrat min 4X plus 11. X kuadrat min 4X plus 11 sama dengan 0. Nah, tadi A plus B plus 2C, berarti kita cari dulu nilai A-nya. A-nya 1, B-nya negatif 4 ya, C-nya 11. Nah, yang ditanyakan adalah A plus B plus 2C. 1 ditambah negatif 4 ditambah 2 kali 11. 1 min 4 plus 22. Jadi hasilnya adalah 19. Ya. Hasilnya adalah 19.
1 dikurangi 4, negatif 3, negatif 3 ditambah 22, 19. Oke, lanjut soal berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 2x min 35. Oke, Bu Elisa mau cari yang pakai rumus x plus p ditambah x plus q ya. Jadi nilai b-nya ya, nilai b-nya berarti berapa ditambah berapa, c-nya ini hasilnya 2, yang ini hasilnya negatif 35, berapa dikali berapa. Kalau penjumlahannya hasilnya 2 berarti angkanya enggak jauh ya, jadi 7 sama 5. Nah yang negatif yang mana? Karena positif berarti yang negatif yang 5. Oke, jadi pemfaktorannya x plus 7 dikalikan x min 5 sama dengan 0. X plus 7 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan 5. Jadi akar-akarnya adalah negatif 7 dan 5 ya. Jadi jawabannya negatif 7 dan 5 akar-akarnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi berarti 7 dikurangi 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 3 ya. Oke, Bu Elisa coba pakai rumus yang x1 x2 yang min b plus minus akar b kuadrat min 4ac ya per 2a. Jadi x1 2 nya b nya negatif b nya 7 berarti minus 7 plus minus akar b kuadrat 7 kuadrat min 4a nya 2 c nya 3 dibagi 2 kali 2, a nya 2 ya, 2 kali 2. Oke, berarti negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 2 8, 8 dikali 3 24, berarti dikurangi 24 dibagi 2 kali 2 4. Oke, ini yang akar ya, yang ada di dalam akar 49 dikurangi 24, berarti hasilnya 25. X1 2 negatif 7 plus minus akar 25 dibagi 4. Ya, akar 25 berapa? Akar 25 itu 5 dibagi 4. X1-nya berarti negatif 7 ditambah 5 dibagi 4. X2-nya negatif 7 dikurangi 5 dibagi 4. Utang 7 dibayar 5 berarti masih ada utang 2. Negatif 2 per 4. Bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Ya, dibagi 2. 2 negatif 2 dibagi 2 negatif 1. 4 dibagi 2 2. Berarti hasilnya negatif 1 per 2. Yang ini utang 7 utang lagi 5 berarti utangnya tambah ya, bertambah jadi 12. Negatif 12 dibagi 4 berarti hasilnya negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya negatif 1 per 2 dan negatif 3. Tuh ya caranya. Jadi boleh kalian mau pakai cara manapun, terserah kalian. Yang menurut kalian paling gampang. Oke. Lanjut soal berikutnya. Diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6 sama dengan 0. Yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Tentukan nilai x1 dan x2. Nah, kalian harus diingat ya, x1 dan x plus x2. X1 plus x2. Rumusnya adalah min b per
A. Ya, rumusnya min B per A. Berarti kita bisa cari A-nya dari persamaan ini, nilai A-nya 2. Nilai B-nya negatif 8. Jadi kalau minus B per A berarti minus B-nya minus 8 dibagi 2. Minus dikali minus berarti plus, berarti 8 per 2. 8 per 2, 4. Jadi hasilnya adalah 4. Dah, gampang kan? Ya. Oke, lanjut. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 1 per 2 atau setengah dan negatif 5. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Nah, ini juga terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ya, terserah kalian. Oke, rumusnya kan bisa X min P atau X1 ya dikalikan X min Q. Itu ya rumusnya. Sama dengan 0. Jadi X akar-akarnya berarti setengah sama negatif 5. Berarti dikurangi setengah. Satunya X min 5 dikurangi Q-nya negatif 5. Salah satunya ini ya setengah sama negatif 5. Sama dengan 0. Jadi ini X min setengah, yang ini X negatif kali negatif positif. Positif 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan dulu. X dikalikan X ya. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. Kemudian setengah negatif setengah dikalikan X. Negatif setengah X. Oke, lanjut. X dikalikan 5. X dikali 5 hasilnya berarti positif 5X. Negatif setengah dikalikan 5. Positif 5. Negatif kali positif. Jawabannya berarti negatif. Negatif 5 per 2. Sama dengan 0. Nah, udah ya. Udah seperti ini. X kuadrat min setengah X plus 5X min 5 min 5 per 2 sama dengan 0. Nah, ini kan ada pecahan ya. Di sini ada pecahan, ada setengah sama ada 5 per 2. Nah, supaya nggak jadi pecahan, ini bisa dikalikan 2, dikalikan sama seperti penyebutnya. Penyebutnya kan 2, jadi dikalikan 2. Nah, kalau sudah dikalikan 2, berarti 2 dikali X kuadrat berarti 2X kuadrat. 2 dikali negatif setengah X berarti negatif X ya. 2 dikali setengah, nih 2 dikali 1 per 2. Coret, berarti hasilnya 1. Nah, negatif 1X berarti sama aja negatif X ya. 2 dikali 5X berarti plus 10X. 5 per 2 dikalikan 2 ya, 2 atau 2 dikalikan 5 per 2 hasilnya 5. Negatif, ini negatif ya. Ini negatif. Berarti negatif 5 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu. 2X kuadrat, ini negatif X ditambah 10X. Itu kan artinya negatif 1 ya. Jadi di sini sama aja ada angka 1. Utang 1 dibayar 10, berarti sisanya 9 ya. 9X min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya ini ya. 2X kuadrat ditambah 9X dikurangi 5 sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan 2X min 5 kuadrat dikurangi 81 sama dengan 0 adalah, oke, jadi kita selesaikan dulu ya. 2X min 5 kuadrat itu kita selesaikan. 2X min 5 kuadrat berarti 2X min 5 dikalikan 2X min 5. 2X dikali 2X 4X kuadrat. 2X dikalikan negatif 5 negatif 10X. Negatif 5 dikali 2X berarti negatif 10X. Negatif 5 dikali negatif 5 plus 25. Ya, sama dengan
sorry, ini belum sama ini. Nah, ini ada negatif 81 ya, negatif 81 berarti kita masukkan negatif 81 nya, berarti ini dikurangi 81 ya, dikurangi 81 baru sama dengan 0. Oke, nah berarti 4x kuadrat negatif 10x negatif 10x, utang 10 lagi, berarti utangnya jadi 20x, plus 25 dikurangi 81, 25 dikurangi 81 berarti negatif 56 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Berarti nilai B-nya itu negatif 20, A kali C 4 kali negatif 56 berarti 224, negatif ya, negatif 224. Nah, berarti kira-kira berapa nih, perkalian berapa kali berapa, yang ini penjumlahan berapa kali berapa? Nah, 224 itu bisa 28 sama 8. Nah, kalau misalnya negatif berarti negatifnya yang mana? Kita lihat B-nya, karena B-nya negatif berarti yang 28 yang negatif ya. Utang 28 dibayar 8, hasilnya negatif 20, benar. Berarti kita pakai negatif 28 sama 8. Jadi kita pakai rumus yang AX plus P dikalikan AX plus Q dibagi A. Oke, jadi nilai A-nya kan 4 nih. Ya, nilai A-nya 4. Berarti langsung aja kita tulis di sini nilai A-nya 4 berarti 4x min 28 dikalikan 4x plus 8 dibagi 4. Nah, yang kita selesaikan yang ini aja. Yang 8 ya, 4 bagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. Jadi 4x min 28 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Jadi 4x min 28 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Ini ya. Oke, yang pertama 4x min 28. 4x min 28 sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan 28 ya, minus pindah ruas jadi plus, x sama dengan 28 dibagi 4. Hasilnya 7. Yang kedua, atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya ya, x-nya sama dengan 7 ya, atau min 2 ya, 7 atau min 2, positif 7 atau min 2. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0 adalah m dan n, maka nilai m kuadrat plus n kuadrat. Nah, kemarin sudah dikasih tahu rumusnya ya. Rumusnya kalau misalnya ada m kuadrat plus n kuadrat, rumusnya adalah m plus n kuadrat dikurangi 2mn atau 2m kali n. Nah, kalau misalnya penjumlahan akar-akar ya, kalau x1 ditambah x2, nah ini kan kita pakainya m sama n. Nah, rumusnya kalau penjumlahan min b per a. Jadi m plus n kuadrat berarti min b per a kuadrat dikurangi 2. Kalau m kali n, rumus yang x1 dikali x2 ya. Kalian ingat-ingat rumus x1 dikali x2 itu c per a. Berarti m kali n ini c per a. Yang ini rumus x1 ditambah x2 berarti rumusnya min b per a. X1 dikali x2 rumusnya c per a. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian lihat. Nah,
nilai A-nya kan berarti 1, B-nya negatif 6, C-nya 5 ya. Berarti negatif, B-nya negatif 6. Negatif 6 per 1 kuadrat dikurangi 2, C-nya 5 per 1. Nah ini negatif sama negatif berarti jadi positif ya. 6 per 1, 6. 6 dibagi 1, 6. 6 kuadrat 36 ya, 36 dikurangi 5 per 1, 5 dibagi 1, 5. Negatif 2 kali 5, negatif 10. 36 dikurangi 10, 26. Jadi jawabannya 26. Soal selanjutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi kita cari akar-akar dari persamaan ini dulu. Ya. Nah, berarti dari persamaan itu kita tahu A-nya 1, B-nya nggak ada, B-nya 0, C-nya negatif 4. Berarti kira-kira berapa nih? Negatif 4, berarti bisa 2 dikali negatif 2. Nah, yang ini 2 ditambah min 2. 2 dikurangi 2, 0. Jadi kita pakai 2 sama min 2. Jadi pemfaktorannya x min 2 sama x plus 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi ini nilai x-nya sama dengan 2, yang ini x-nya min 2. Nah, di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali. Jadi kita cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 2 kali dari persamaan ini. Dari akar-akar ini berarti 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 2, negatif 4. Ya. Nah, nilai x1-nya 4, x2-nya negatif 4. Kita cari persamaannya. X min x1 dikali x min x2. X min 4 dikali x minus 4. Berarti x min 4 dikali x plus 4. Ini. Nah, baru kita cari persamaannya. Caranya udah tahu ya. Langsung aja. X dikalikan x, x kuadrat. X dikali plus 4 plus 4x. Min 4 kali x min 4x. Min 4 kali plus 4, min 16 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 4x dikurangi 4x berarti 0 ya, habis. Min 16 sama dengan 0. Nah, itu caranya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2 sama dengan 0. Maka nilai 1 per X1 ditambah 1 per X2 adalah, nah kemarin rumusnya kalau misalnya ada yang seperti ini ya, ini rumusnya adalah minus B per C. Nah berarti dari situ nilai A-nya 3 dari persamaan ini ya. Persamaan ini nilai A-nya 3, B-nya 12, C-nya 2. Berarti masukkan ke rumusnya. Minus B berarti minus 12 per C-nya 2. Minus 12 dibagi 2 minus 6. Jadi jawabannya adalah minus 6. Lanjut. Soal berikutnya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 sama dengan 0, maka nilai P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3. Nah, ini juga ada rumusnya. Kalau P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 itu adalah P plus Q pangkat 3 dikurangi 3PQ dikali P plus Q. Nah, kalau misalnya penjumlahan ya, kalau penjumlahan yang X1 plus X2 rumusnya min B per A. Yang perkalian
C per A. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Berarti min B per A pangkat 3 dikurangi 3 dikali C per A. C per A. Nah, dikalikan P plus Q-nya berarti min B per A. Ini. Ya. Nah, berarti ini yang A-nya adalah 2, B-nya negatif 8, C-nya 4. Langsung kita masukkan ke persamaan ini ya. Minus B-nya minus 8, A-nya 2 pangkat 3. Dikurangi 3 ya. Dikalikan C per A berarti 4 per 2 dikali negatif B berarti minus min 8 per 2. Ini. Nah, ini negatif sama negatif, jadi negatif kali negatif positif ya. Berarti 8 per 2 pangkat 3 ya, dikurangi 3. Nah, ini 4 per 2. 4 per 2 berarti 2. Yang ini negatif kali negatif positif. 8 per 2 4 ya, yang ini 2, ini 4 kali 2 kali 4 ini ya, berarti ini 8 kali 8 kali 8 dibagi 2 kali 2 kali 2 dikurangi 3 kali 2 6, 6 kali 4 24. Oke, kita selesaikan dulu. Bagi 2, 4, 8 bagi 2. Nih ya. 4 kali 4, 16. 16 dikalikan 4. 16 dikalikan 4, 64. 64 dikurangi 24, hasilnya 40. Ya, jadi nilai P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 adalah 40. Lanjut, soal berikutnya. Jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, jika X1 plus X2-nya 3, X1 min X2-nya sama dengan 7, maka persamaan kuadrat itu adalah, nah, berarti kalian harus cari nilai X1 sama X2-nya dulu. Ya, kalian cari nilai X1 sama X2-nya dulu pakai eliminasi ya, pakai eliminasi dan substitusi. X1 ditambah X2 sama dengan 3, X1 dikurangi X2 sama dengan 7. Nah, bisa langsung dikurangi. Nah, X1 bacanya ya, berarti X1 dikurangi X1 berarti habis ya. Terus X2 dikurangi min X2 minus plus berarti jadi 2X2. 3 dikurangi 7, 3 min 7 min 4. Jadi X2-nya min 4 per 2, hasilnya min 2. Nah, sekarang kita bisa substitusikan, habis kita eliminasi, jadi ini namanya eliminasi. Sekarang kita substitusi ke salah satu persamaan, boleh yang penjumlahan, boleh yang pengurangan. Kita pakai yang penjumlahan aja ya. X1 ditambah X2 sama dengan 3. X2-nya negatif 2, berarti X1-nya tetap, X2-nya min 2 sama dengan 3. Jadi X1-nya 3, min 2 pindah ruas jadi plus 2. X1-nya 5. Jadi nilai X2-nya itu negatif 2, X1-nya 5. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita cari persamaannya. Ya, kita cari persamaannya.
X1-nya tadi 5, X2-nya negatif 2. Berarti X min X1, X min X2. X min 5 dikali X minus, nah ini. Minus sama minus, ya. Minus kali minus berarti nanti hasilnya jadi plus. Ya, hasilnya jadi plus. X min 5, X plus 2. Nah, kita kalikan X kali X, X kuadrat. Min 5 kali X min 5, min 5 kali X min 5, X. X dikali 2 berarti 2. X min 5 dikali 2 min 10 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 5X plus 2 berarti min 3X min 10 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya, ya, persamaan yang baru. Oke, lanjut soal berikutnya. Tentukan nilai A, B, dan C dari X plus 3 dikalikan 2X plus 4 sama dengan 0. Jadi kita selesaikan dulu. Kita selesaikan langsung aja ya. X dikali 2X berarti 2X kuadrat. X dikalikan 4, 4X. 3 dikali 2X, 6X. 3 dikali 4 plus 12 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat, 4X tambah 6X, 10X plus 12 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 2, B-nya 10, C-nya 12. Ya, lanjut soal terakhir. Luas taman berbentuk persegi panjang adalah 126 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya itu 5, tentukan keliling taman. Oke. Jadi kita cermati per kalimat ya. Luas taman berbentuk persegi panjang. Luas berarti luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya P kali L. P kali L hasilnya 126 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebar berarti selisih P min L 5. Tentukan kelilingnya. Nah, berarti kita bisa pakai cara substitusi. Nah, kalau misalnya P dikurangi L ini sama dengan 5, berarti P itu sama dengan 5. Negatif L ini pindah ke kanan, berarti jadi plus L. Jadi P-nya kita bisa pakai 5 plus L. Kita masukkan ke perkalian. P kali L 126. Nah, P-nya diganti 5 plus L dikali L sama dengan 126. Oke, jadi 5 plus L dikali L sama dengan 126 meter persegi. Jadi 5 dikali L 5L, L dikali L kuadrat sama dengan 126. Nah, kita faktorkan dulu ya. Jadi 126-nya pindah ruas, jadi L kuadrat ditambah 5L L 126 yang pindah berarti min 126 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, 126 itu perkalian 14 kali 9. 14 kali 9. Negatif 14 ditambah 9 hasilnya 5. Oke, berarti langsung aja negatif 14, positif 14 dikali sama negatif 9. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 14. Yang satunya X min 9 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 9. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ini kan luas taman,
nggak mungkin hasilnya negatif ya, nggak mungkin hasilnya negatif, berarti kita pakai yang 9, pakai yang positif ya, kita pakai 9. Kalau misalnya tadi perkalian P kali L nya itu adalah ini bukan pakai X ya, ini pakai L, kok pakai X, maaf, ini jadi harusnya L, ini L, nah ini L. Nah, jadi kita pakai yang 9. Kalau P kali L itu tadi 126, nah P kali L-nya 9, 126, berarti P-nya adalah 126 bagi 9, hasilnya 14. Jadi P-nya 14, L-nya 9. Yang ditandakan adalah keliling. Keliling itu 2 kali P plus L. Berarti 2 dikali 14 ditambah 9. 2 dikalikan 23. Jadi hasilnya adalah 46 meter. Itu ya. Jadi hasilnya 46 meter. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya, video kali ini. Kalau misalnya ada yang kalian masih belum paham, kurang paham, silakan ditanyakan ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi persamaan kuadrat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.